Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون والطور سين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددنا أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأرحم الحاكمين Sadaqul Azim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kasih sayang kita kepada kekasih Allah yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandakan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan kita semua bagian daripada hamba Allah, bagian daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan suatu hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Antum aminkan, kalau enggak diaminkan antum enggak dapat rahmat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz takzimi, Ustadz mulia. Tiap hari, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun berjalan, tanpa kita sadari kita selalu mendapatkan suatu hal yang merupakan suatu kebrutalan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kebrutalan di sini, kebrutalan dalam hal apa? Dalam bidang apa? Dalam bidang ketika kita tanpa menyadari beberapa pintu rezeki datangnya dari mana. Kebanyakan di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, antum semua, kita semua mengeluh ketika sangkar sudah berada di bawah. Artinya apa? Ketika kita terhimpit dengan hal-hal utang piutang, maka dari itu janganlah suudzon pada Allah. Koreksi diri kita sendiri. Ada 7 pintu rezeki yang tanpa kita sadari. Marilah kita simak. Apapun bentuknya, Allah telah berfirman dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dhabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Apapun di bumi ini, dari mulai makhluk kecil sampai sekecil nggak bisa kita lihat dengan mata kita, sampai makhluk yang besar, dari makhluk yang nggak sempurna sampai makhluk yang sempurna yang dinamakan manusia, semua rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan kita berkecil hati, berbanyak kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 pintu rezeki yang tanpa kita sadari, makanya kita sekarang yang tadinya belum tahu sekarang jadi tahu. Biar nanti kalau kita tahu, kita perbaiki diri kita agar pintu rezeki nanti datang terus menerus mengalir bagaimana derasnya air dari atas ke bawah. 7 pintu rezeki itu apa? 1. Mungkin antum semua udah tahu atau pura-pura kagak tahu. 7 pintu rezeki yang pertama tanpa kita sadari adalah 1, memuliakan orang tua. Ketika itu salah satu hamba Allah dalam suatu riwayat datang kepada seorang waliullah. Kemudian waliullah itu bertanya kepada si fulan ini, "Kenapa kamu datang kepadaku?" Kata si fulan, "Saya meminta berkah rahmat, berkah
karomah daripada wali itu sendiri. Apa jawabannya wali? Saya tidak bisa memberikan karomah ataupun bentuk apapun, restu apapun. Bagi saya, restu saya pada si fulan ini tidak ada artinya jika dibandingkan restu kepada orang tua. Maka datanglah orang tua antum untuk minta restu apapun sebelum antum melangkah. Tadi pintu rezeki adalah memuliakan orang tua. Pernahkah terdengar anak yang memuliakan orang tua kemudian hidupnya sengsara? Enggak ada. Belum pernah terdengar anak yang memuliakan orang tua hidupnya sengsara. Enggak. Yang dimaksud sengsara itu bagaimana? Sengsara bukan berarti dengan enaknya itu, dengan datangnya berlimpah harta, bukan. Namanya kehidupan yang adem ayem adalah kita diberikan kecukupan rezeki itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang cukup akan lebih kaya daripada orang yang kaya. Orang kaya punya harta, antum punya harta, pikiran antum pusing 7 keliling. Kenapa? Mikirin harta yang ada, yang antum miliki. Tetapi kalau orang cukup, dirinya cukup, maka yang terjadi pada dirinya adalah bersyukur dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mau ke sana diberikan cukup, mau ke sana lagi, mau ke Jakarta diberikan uang saku, cukup. Artinya rasa alhamdulillah senantiasa, rasa bersyukur senantiasa terlampiaskan dalam diri ini. Artinya rajin bersyukur atas pemberian Allah kepada kita. Beda dengan mereka yang kaya, yang senantiasa tidak bisa memberikan suatu rasa syukur, itu yang ada hanyalah kurang dan kurang. Coba antum selidiki, apakah orang kaya itu harus hartanya banyak, hartanya berlimpah? Enggak. Orang yang kaya di mata Allah adalah mereka yang mempunyai harta, yang bisa megang amanah daripada harta itu sendiri, kemudian diberikan ataupun dibagikan dengan sesama. Baik itu yang rendah, fakir, miskin, tanpa pandang peduli siapa si itu. Inilah ciri-ciri hamba Allah yang bisa memuliakan dari segala apa yang Allah berikan kepada hambanya. Yang kedua, kelihatannya ini sepele, yaitu apa? Ngasih makan kucing. Ini adalah salah satu pintu rezeki yang tanpa kita sadari. Yang ketiga, kurangi mengeluh. Karena dengan kita mengeluh terus menerus, artinya apa? Artinya gersah. Gersah dalam hal ini maknanya adalah apabila kita diberikan rezeki berlimpah maupun tidak berlimpah, diberikan rezeki sedikit ataupun banyak, tidak pernah tercerminkan dalam lisan ini untuk bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya lagi kita tergolong hamba Allah yang selalu menyalahkan Allah. Artinya lagi kenapa? Artinya lagi kita tidak pernah merasa puas atas pemberian Allah kepada kita. Ini, maka dari itu kurangi mengeluh, karena ini adalah pintu rezeki yang tanpa kita sadari. Jadi sudah ada 3: 1, memuliakan orang tua; 2, memberikan makan pada kucing; 3 adalah mengurangi mengeluh. Yang keempat, ini yang sering tadi sudah berkali-kali dibahas, tapi belum nyantol juga. Syukuri apa yang kita miliki. Dan senantiasa jika kita mensyukuri apa yang kita miliki, maka Allah akan tambah lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Maka dari itu, semakin banyak kita bersyukur, la azidannakum, akan diberikan rezeki bertambah lagi kepada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih kepada kita. Maka dari itu, antum semua dari manapun, dari kalangan si kaya maupun si miskin,
dari kalangan si punya maupun yang tidak punya. Marilah kita bersama-sama untuk menggali pikiran kita, senantiasa menyadari beberapa pintu rezeki yang kadang kita obrak-abrik dengan situasi yang kita punya, yang kadang kita babak belurkan dengan segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita tanpa kita sadari itu adalah sumber rezeki. Yang kelima, berdaganglah dengan baik, karena 9 sampai 10 pintu rezeki datangnya luar biasa karena perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna alaikum lahafidhun. Sesungguhnya ada beberapa malaikat yang mengawasi pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan dalam suatu perdagangan apapun diawasi oleh malaikat itu. Sehingga apa? Janganlah kita bertindak secara bodoh. Janganlah kita bertindak maupun menjadikan suatu hal bumerang buat kita sendiri. Artinya apa? Kita melakukan suatu perdagangan dengan mempermainkan timbangan. Kita melakukan suatu perdagangan dengan memutarbalikkan fakta, dengan memutarbalikkan suatu keadaan, dengan memutarbalikkan yang menjadi bumerang dari suatu perjanjian yang pada notabene-nya akhirnya adalah terjadilah suatu pengkhianatan dalam perdagangan itu. Pengkhianatan dalam perdagangan itu, inilah yang merupakan suatu hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkhianat di sini dalam arti apa? Berkhianat dalam hal timbangan, berkhianat dalam hal jumlah dan segala yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, perbanyaklah mengerjakan segala sesuatu dengan husnul amal. Sekiranya itu A, jalankan sesuai dengan amanah A. Sekiranya itu B atau C, jalankan sesuai dengan amanah B atau C. Jangan ditambah-tambah dari B, C menjadi D. Inilah suatu hal yang nanti akan diperhitungkan di yaumul hisab nanti. Yang keenam, 7 pintu rezeki yang tanpa kita sadari dari mana? Dari niat kita bekerja mencari rezeki untuk apa? Untuk ibadah. Yang dinamakan ibadah itu tidak hanya kita membaca Al-Quran, tidak hanya kita sholat, tidak hanya kita mengerjakan suatu amaliyah, tidak hanya kita mengerjakan suatu amal ma'ruf nahi munkar, tetapi ketika kita berangkat dari rumah, kemudian kita berangkat keluar rumah mencari rezeki buat anak dan istri, ini adalah bagian daripada ibadah. Maka dari itu, langkah antum dari rumah ketika ikhlas ridho, seorang imam, seorang suami melangkahkan ridho ikhlas untuk menuju suatu tempat mencari pekerjaan atau tempatnya bekerja dan menghasilkan segala sesuatu, ini bagian daripada ibadah. Tanpa disadari, perbanyaklah kita ibadah dengan segala-gala hal yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kiranya antum ini bisa mengerjakan akan lebih bagus, tapi ini sering yang antum tinggalkan. Yang kita tinggalkan apa? 7 pintu rezeki yang terakhir datangnya dari mana? Tambah ibadahmu daripada kualitas dan kuantitas ibadah kita. Yang tadinya ibadahnya Senin Kemis, sholatnya Senin Kemis, ditambah lagi. Yang tadinya sholat asarnya sering ditinggal, sekarang jadi dikerjakan. Yang tadinya sholat subuh tidak berjamaah, sekarang jadinya ogaah untuk meninggalkan jamaah. Artinya apa? Artinya kita menambah kualitas dan kuantitas iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan suatu hal yang jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang lalai dalam ibadah sholat, ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sudah memberikan suri tauladan kepada kita sebagai umatnya. Mari kita jadikan itu hal yang contoh, yang bagus, yang perlu kita kerjakan, perlu kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus meninggalkan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dimuliakan Allah. Marilah dengan 7 pintu rezeki yang tanpa kita sadari, kalau sekarang kita sudah tahu, mari kita jalankan. Jangan sampai kita meninggalkan apa
yang Allah perintahkan untuk kita mencintai, menyayangi kekasih Allah. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah SAW? Sering kita datang dalam suatu majelis tausiah, jangan malas-malas kita datang dalam suatu majelis sholawat. Jangan malas-malas kalau kita datang suatu majelis. Jangan kita mengomongin orang, mengembangkan ghibah atau membesarkan fitnah, ngomong A atau B atau C. Jangan. Kita datang dalam suatu majelis hanya satu tujuan, beribadah kepada Allah. Jauhi bisikan-bisikan iblis seperti ini. Kita cinta pada dzurriyyah baginda Rasulullah SAW dalam majelis sholawat. Kita cinta dengan para habib dan habaib baginda Rasulullah SAW sebagai keturunannya. Maka dari itu, bentuk cinta kita pada dzurriyyah Nabi, bentuk cinta kasih sayang kita pada para habib dan habaib, ini nanti akan jadi bukti bagaimana Rasulullah nanti menyayangi umatnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Sekarang kita sudah tahu semuanya dengan pintu rezeki itu. Mari kita dekatkan diri kita, senantiasa lisan, telinga, mata, kemudian apa indera yang ada pada diri, apa organ tubuh yang ada pada diri kita, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai apa yang Allah berikan pada kita sia-siakan begitu saja. Untuk akhir ini, mari kita jadikan diri kita, mari kita tutup dengan berbagai suatu sholawat. Mudah-mudahan sholawat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti menjadi hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandai dalam mensyukuri atas Allah yang berikan kepada kita. Kasih sayang Allah kepada hambanya sampai Allah menyebut hambanya bukan si fulan, si A, si B. Allah menyebut hambanya dengan sebutan yang bagus dan indah. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Selalu dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, hamba-hambaku yang beriman. Maka dari itu, gunakan diri kita, hati kita untuk senantiasa menyebut Allah dalam lisan sampai ke hati dengan kekuatan iman, dan didasari dan dipondasi semua itu tanpa harus melupakan sholat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mari kita membaca bacaan sholawat bareng-bareng. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam hal ibadah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo yang bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sitana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sitana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Huwa habibul ladzi turja safa'atu likulli halimina ahwalil mudakimi
Semoga yang membaca salawat, yang susah diangkat susahnya, yang punya kesulitan diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara Allah sendiri. Semoga bermanfaat dengan tausiah ini, bermanfaat buat kita semua, keluarga kita semua, saudara-saudara kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.